Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya hari ini istri saya ulang tahun. Ya, mudah-mudahan dapat umurnya panjang dan hidupnya tambah lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Amin. Nah, itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amin, amin, amin. Alfa mabruk. Alaika mabruk, mabruk, alfa mabruk, alaika mabruk. Selamat Hari milad, semoga dari Allah Ahad hingga hidup selamat. lilingnya, tiup lilingnya. Sekarang juga potong kuenya, potong kuenya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makanlah. Kue pertama diberikan. Selamat kue pertama. Sudah tak usah Iya. masak. Lupain nak. Ya betul mana ya. Kue pertama. Tidak apa-apa. Foto dulu lah. Yuk foto dulu. Ayolah foto boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan tetap dalam kategori berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para subscriber saya, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, youtuber ya, yang tiada lelah setiap hari mengupload video, tiada lelah tiap hari nonton videonya orang, nge-like, komen, bahkan menyubscribe teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Mungkin capek, lelah ya, sibuk dan lain sebagainya, tapi itulah bentuk usaha kita, bentuk hobi kita, supaya hobi ini bisa tersalur dan tentunya bisa berbagi dan dibagi kepada yang lain ya. Dan juga yang paling menyakitkan ketika subscribernya itu bertambah 10 hilang 15 ya. Dan kemarin pun saya juga pernah pengalaman ya, bertambah 24 jam kemudian hilang lagi. Ini luar biasa. Jadi menurut saya orang yang jadi youtuber ini, menurut saya orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Kenapa kok begitu? Karena bisa konsisten, ini luar biasa ya. Tapi semua itu kalau kita lakukan dengan niatan yang lillah, bentuk hobi kita, apalagi kontennya bermanfaat, kontennya bagus, bermanfaat kepada orang lain, maka itu akan menjadi ladang pahala, akan menjadi ladang kemanfaatan orang lain. Makanya kalau kita buat konten,
Seharusnya konten-konten yang bermanfaat, jangan sampai buat konten-konten yang menimbulkan mudarat kepada orang lain. Jadi saya, teman-teman semuanya mungkin capek ya. Ya Allah ya, karena sering kehadiran spam, komen spam, like spam, ya, subscriber spam, walaupun ada hilang. Sama dengan pemain bola, gol tapi dianulir oleh wasit karena blunder. Ya. Kalau di YouTube ini spam, ya, spam tidak diakui, walaupun kita berbuat baik tapi tidak diakui oleh sistem YouTube. Bahkan bukan subscribe-nya bertambah, bukan jam tayangnya bertambah, maka tambah down. Ya. Nah, untuk yang kami bahas pada kesempatan ini tidak ada yang bisa saya bahas, tidak ada agenda yang bisa saya sampaikan. Cuma karena kebetulan pada hari ini ketepatan dengan ulang tahunnya istri saya, orang tercinta saya yang selama ini menemani saya kurang lebih sudah 13 tahun, menemani saya berjuang bersama, melangkah bersama, suka dan dukanya bersama. Nah, ini kami ucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan dapat umur yang berkah barokah. Tentunya kedepannya mudah-mudahan bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada sekitarnya, kepada keluarga, kepada saya, anak, tentunya kepada orang lain juga bisa memberikan manfaat hal yang positif. Karena dengan banyak manfaat yang positif, insya Allah akan menjadi ladang pahala. Dan perlu yang bisa kami kupas dan sampaikan, ulang tahun, merayakan ulang tahun, satu, jangan sampai berlebih-lebihan, ya, jangan sampai menimbulkan mudarat. Artinya kalau kita tidak mampu, kemampuannya hanya sekian, kita usahakan sekian. Kalau kemampuannya itu kecil, ya usahakan kecil. Alhamdulillah saya walaupun hanya sederhana bisa mengasih sesuatu buat istri saya. Selamat. Dan seorang suami yang baik ini memang harus kita memberikan perhatian, memberikan rasa yang enak, perasaan yang bagus, dan perhatian yang maksimal, yang istiqomah, yang konsisten. Karena kalau suami itu perhatian kepada istri, maka istri itu akan terasa nyaman hatinya, istri itu akan terasa bahagia hatinya. Karena kalau sudah istri merasa bahagia, istri merasa senang, bahagia, maka dia tidak segan-segan untuk mendoakan suaminya, tidak segan-segan mendoakan anak-anaknya. Nah, ketika seorang suami sudah didoakan oleh seorang istri yang istrinya itu soleha, maka semua hajat, semua cita-cita seorang suami akan mudah didengar oleh Allah, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahagianya seorang istri itu akan membentuk suatu keluarga yang harmonis, sesuatu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Makanya jantung keluarga itu seorang istri, ya. Jadi jantung keluarga seorang istri. Kalau istri itu bahagia, maka bisa melayani suami dengan ikhlas, mengopeni anak dengan istiqomah, dan memberikan langkah yang baik kepada sekitar kita akan menjadi hal yang seharusnya dilakukan. Semuanya dilakukan, bisa dilakukan dengan ikhlas, tanpa terbebani, tanpa terpaksa. Makanya kalau seorang istri itu ambillah hatinya, ambil perasaannya dengan perasaan yang enak, ikhlas, maka sentuhlah hatinya. Jadi seorang istri itu memang perlu disentuh hatinya, didengar suaranya, dipeluk fisiknya, dan diperhatikan seterusnya. Maka istri itu akan membuat sebuah langkah, membuat hatinya akan merasa bahagia. Kalau istrinya sudah bahagia, maka melayani suami dan lain sebagainya itu
bisa dilakukan dengan tidak terpaksa. Ketika tidak dilakukan dengan terpaksa dan ikhlas, biasanya itu sangat sering bersamaan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga itu diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang akan memberikan banyak kebahagiaan dalam diri keluarga. Untuk Mbak Uti yang ada di Malaysia, tetap semangat ya, tetap semangat Mbak Uti, tetap semangat yang hari ini banyak sering meneteskan air matanya, tapi tetap semangat. Insya Allah semua akan ada jalan, insya Allah semua akan ada solusi. Allah itu memberikan ujian kepada hambanya tidak akan melebihi batas kemampuan hamba tersebut. Makanya tetap semangat, jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah capek untuk memperbaiki diri kita dalam setiap hari. Semua orang itu pasti punya salah, setiap manusia hamba itu pasti punya dosa. Nah, kita jangan biasakan menyalahkan orang lain, yang penting kita usahakan dalam diri kita dulu ini sudah baik dan sudah benar. Urusan orang lain begini begitu, itulah orang lain yang kelak belum tentu akan seperti itu. Kita mungkin sekarang mengaku baik, tapi kelak belum tentu kita akan baik. Bagaimana caranya? Caranya harus jangan biasa menyalahkan orang lain, hargai orang lain, terus belajar kita sendiri ini untuk menjadi hati yang bersih, langkah yang nyata, tujuan yang pasti. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita bagi pada hari ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada istri saya, semua yang memberikan salam, semangat ya, semuanya mudah-mudahan akan memberikan motivasi sendiri kepada keluarga saya. Tentunya mudah menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.